Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan matematika kelas 4 SD menggunakan buku ESPS. Silahkan dibuka bab baru ya nak ya. Pengertian garis di halaman 128 dengan judulnya bab 7 hubungan antar garis. Nah, kenapa Ustazah menggunakan video? Karena dengan video ini jika nanti kalian mungkin kurang paham, bisa kalian play lagi video dari Ustazah ini ya. Karena di buku kalian sudah sangat jelas, jadi di sini Ustazah tinggal menjelaskan titik poinnya saja. Pengertian garis, di sini ada 3 garis yang perlu kalian hafalkan. Yang pertama ada garis lurus. Garis lurus itu jika panah ketemu dengan panah. Nah, artinya panah ini karena dengan panah garis ini bisa ditarik terus sampai sepanjang yang tak terhingga gitu ya. Jadi panah dengan panah namanya garis lurus. Kemudian ada titik ketemu panah adalah sinar garis, yang artinya garis yang diawali oleh suatu titik. Nah ini guys, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah yang tak terhingga juga panah ini. Nah kemudian yang ketiga ada segmen garis atau ruas garis, adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik. Kalau sudah ada titiknya berarti ya udah stop sampai titik itu gitu. Kalau panah artinya tadi bisa digeret, ditarik sampai ke tak terhingga gitu ya. Kemudian jenis garis yang kedua ada garis yang menjulang tinggi dan garis bobok. Nah, garis tinggi ini namanya vertikal. Yang garis mendatar atau bobok ya, Ustazah menggunakan garis bobok. Mengapa? Karena biar kalian mudah menghafalkannya. Ini kan garisnya mendatar ke tidak menjulang ya, bobok itu tadi nggih. Nah kalau ini garisnya bobok, terus biar kalian mudah menghafalkan mana vertikal mana horizontal, bobok kan ada huruf O nya, kemudian horizontal. Nah yang sama-sama ada huruf O berarti yang garis bobok kuwi jenenge O, horizontal gitu. Nah sedangkan ini kan tinggi menjulang, tinggi terus. Nah namanya vertikal yang sama-sama ada T-nya. T tinggi, garisnya tinggi munggah, O berarti jenenge T, vertikal. Itu nggih? Paham ya? Yang tinggi namanya vertikal, yang garisnya mendatar atau yang bobok tadi garisnya namanya horizontal. Silahkan mengerjakan halaman 129. Ini karena sudah menggunakan bukunya teman kamu ya, tidak punya soalnya. Ini sudah dijawab di kelas kelompok B. Kerjakan halaman 129. Nomor 1, berilah tanda centang pada gambar yang merupakan garis lurus. Garis lurus tadi adalah garis yang panah ketemu panah. Jadi A sama D. Kemudian nomor 2, tentukan jenis garis berikut. Lingkar apa tadi namanya ya, titik ketemu panah namanya tadi apa, sinar garis. Kemudian titik ketemu titik namanya ruas garis atau segmen garis. Kemudian panah ketemu panah namanya garis lurus. Nomor 3, buatlah garis dari 2 titik berikut lalu namailah garis tersebut. Titik ketemu titik tadi namanya apa? Buatlah garis 2 titik berikut, namanya sinar garis. Kemudian yang B ini namanya sinar garis, ruas garis ya, titik ketemu titik ruas garis. Oke. Yang B titik ketemu titik juga namanya ruas garis. Yang nomor 4, kelompokkan jenis garis berikut. Ada yang menjulang tinggi, ada yang mendatar atau yang bobok atau horizontal tadi, ada yang garisnya entah kemana. Nah, mana yang garis vertikal? Vertikal sudah singkat V ya, vertikal. Yang vertikal adalah AB, kemudian IJ, kemudian KL. Nah, sedangkan yang horizontal adalah OP, kemudian EF, kemudian MN. Nah, sedangkan garis yang mencong kemana-mana seperti CD, GH, namanya tadi apa? Oke, panah dengan nama
panah dengan ketemu panah namanya garis lurus. Iya, ini tadi kamu masukkan ke kolom sini ya. Gambarkan sebuah garis vertikal dan horizontal. Vertikal naik, horizontal mendatar. Jangan lupa menggunakan panah. Lanjut halaman 130, hubungan dua garis. Yang pertama, kalian mengenal ada garis sejajar. Kemudian ada garis berpotongan, dan yang ketiga ada garis berimpit. Yang sejajar itu sudah otomatis jejer. Jejer ukurannya itu sama. Jadi yang garis P dan Q dikatakan sejajar, sedangkan K dan L tidak sejajar. Kemudian yang kedua ada garis berpotongan. Garis berpotongan itu sama halnya dengan garis yang melewati garis, atau nyenggol garis, atau menyinggung garis gitu. Jadi melewati antar garis. Seperti ini garis M dan N. Nah, merupakan dua garis yang saling berpotongan. Berpotongannya di sini, titik 0 di sini. Yang ketiga ada garis berimpit. Seperti ketika kalian melihat jam dinding, kemudian jarum panjang dan jarum pendek sama-sama di angka 12. Nih, berimpit. Jadi kelihatannya cuma satu garis, tapi ternyata ada dua garis. Garis M dan N merupakan dua garis yang berimpit. Gitu ya. Kemudian sudut. Nah, yang C kita mengenal sudut yang terjadi jika dua garis itu sejajar. Sudut yang terjadi jika dua garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis. Seperti contohnya ini. Atau mungkin ada garis berpotongan yang tegak lurus. Ini bisa saya contohkan ya. Ini garis M. Kemudian berpotongan tegak lurus dengan garis P. Di sini titik nolnya nih memotong garis P ya, garis M memotong garis P. Di sini terbentuk besar sudutnya berapa? Karena ini bentuknya siku-siku, maka besar sudutnya 90 derajat. Oke. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini 90 derajat, yang sini berapa? Apakah juga 90 derajat? Oke, jadi garis P atau garis horizontal ini besar sudutnya adalah 180 derajat. Kalau sudah diketahui yang di sebelah kanan 90 derajat, maka untuk mencari yang sebelah kiri 180 dikurangi berapa ini? 90 derajat. Ketemunya berapa? 90 derajat. Oh, sama. Berarti sini 90 derajat. Pokoknya setiap garis yang mendatar ini besar sudutnya adalah 180 derajat. Kalau misalkan di sini 45 derajat, sini berapa? Ya 180 dikurangi 45. Gitu ya. Karena yang di halaman 135 dan halaman berapa ya nih? 133 ini insya Allah gampang ya, mudah. Jadi kita langsung di halaman 136 saja. Di keterangan di sini sudah sangat jelas, ada sudut yang sehadap, kemudian sudut dalam berseberangan, kemudian sudut luar berseberangan, ada dalam ya dan luar. Kemudian sudut bertolak belakang. Yang sehadap itu memiliki besar yang sama, besar sudutnya sama. Nah, keempat ini ciri-ciri yang sama tuh apa? Besar sudutnya mesti sama. Contohnya di sini. Sebelum mengerjakan yang bawah, perhatikan di sini. Sudut sehadap. Contohnya adalah sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Jadi yang penempatannya itu letaknya sama, 1 dan 5. Kemudian 4 dan 8, 2 dan 6, 3 dan 7. Kalau yang berseberangan menyeberang garis. Gitu maksudnya. Sudut 3 itu berseberangan dengan sudut 5. Jadi sudah melewati garis ini, terus yang di bawahnya. Sedangkan sudut 4 berseberangan dengan
sudut 6. Gitu ya. Kalau 3 dengan 5, 4 dengan 6. Kemudian sudut luar berseberangan, ini yang dalam. Yang dalam itu hanya lingkup sini. Oke. Lingkup sini. Jadi tidak sampai lompat ke luar garis. Yang luar berseberangan sudut 1 dengan 7, kan sama besar sudutnya. Condong melewati 90 derajat ya. Sudut 1 dengan sudut 7. Kalau 2 dengan 8. Yang bertolak belakang yang mana? Kalau bertolak belakang berarti melewati titik potong. Sudut 1 dengan 3, 2 dengan 4. Jadi besar sudutnya masih sama. Iki lancip, ini juga lancip. 5 dengan 7, 6 dengan 8. Perhatikan contoh di sini. Ada garis atau sudut AB, sudut A, B, C, D, E, F, dan G, H. Pasangan sudut sehadap. Nah, apa tadi contohnya yang sehadap? Sehadap itu adalah yang besar sudutnya sama, terus penempatan letaknya juga sama. Berarti nomor 1, sudut A sama dengan sudut C, tempatnya sama, A dengan C. Sudut A sama dengan sudut C, koma. Sudut B sama dengan sudut D. Terus sudut E sama dengan sudut G. Sudut F sama dengan sudut H. Nomor 2, pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Bertolak belakang tadi apa? Berseberangan tapi tidak jauh dan melewati titik potong. Sudut A dengan sudut F, ya. Ini kurang sudut ya. Ini pekerjaan teman kamu ini ya. Sudut A nomor 2-nya di sini. Sudut A tadi ya. Sudut A dengan sudut F sama dengan sudut F. Terus sudut B sama dengan sudut E. Gitu. Sudut C sama dengan sudut H dan sudut D sama dengan sudut G. Nomor 3, sudut yang sehadap dengan sudut B adalah mana B? B sini, berarti yang sama adalah sudut D. Sudut D. Nomor 4, sudut dalam berseberangan yang besarnya sama dengan sudut D. Di dalam loh ya, di dalam yang berseberangan yang besarnya sama dengan sudut D. Di dalam berarti yang sama dengan sudut D adalah yang di dalam, berarti tidak sampai ke luar sini ya. Sudut D berarti sama dengan sudut B. Sudut B. Ini bukan. Nomor 5, sudut luar berseberangan yang besarnya sama dengan sudut E. Luar di luar sini, terus yang sama dengan sudut E berarti sudut H. Nomor 2, tentukan besar sudut berikut berdasarkan gambar di samping. Nah, ingat ya, besar sudut lurus sama dengan 180 derajat. Sudut A, mana sudut A? Sini. Ini kan 35 derajat. Berarti kalau ini kan bertolak belakang ya. Sama jadi. Atau biar mudahnya gini, belum, ini kan sama-sama lancip sudutnya. Jadi kalau ini 35, yang sudut A 35 derajat. Yang nomor 2, sudut G ini kan tempatnya sama ya, sehadap dengan 35. Berarti yang sudut G juga sama 35 derajat. Sudut D sini. Nah, untuk mencari yang sudut D ini caranya 180 derajat dikurangi 35 derajat. Ketemunya adalah 145 derajat. Yang nomor 4, sudut F sini
ini berarti berseberangan di dalam berseberangan ya. Nah, yang F juga sama 145 derajat. Kemudian yang nomor 5 sudut H di sini berarti sehadap dengan D, besarnya juga sama 145 derajat.